Rabu 15 Oktober 1924, Desa Malangke, Luwu Raya, Sulawesi Selatan. Hari yang dinanti Amin Sailan, tokoh pergerakan Taman Siswa di Makassar, tiba. Sukamtin, istrinya, melahirkan bayi perempuan yang diberi nama Salmah Suhartini Sailan. Gadis perempuan yang memiliki panggilan Emmy Sailan tersebut adalah sulung dari 8 bersaudara, 7 diantaranya perempuan. Sedangkan 1 adiknya adalah laki-laki yang bernama Maulwi Sailan yang kelak menjadi ajudan pribadi Presiden Soekarno dan seorang kiper tim nasional Indonesia di era 1950-an. Emmy lahir dan tumbuh besar di Makassar, Sulawesi Selatan. Sempat ditolak ketika ingin mengenyam pendidikan di HIS karena ayahnya bukan pejabat tinggi. Ia akhirnya diterima di ILS, Sekolah Dasar untuk Anak-anak Eropa, Timur Asing, dan Pribumi. Berturut-turut Emmy melanjutkan studinya di Suster School Arendsburg dan lulus pada 1937. Kemudian ia masuk HBS, setara dengan sekolah menengah atas di Makassar. Sekolahnya kini menjadi SMA Negeri 1 di Jalan Bawah Karaeng, Makassar. Ketika bala tentara Jepang menduduki wilayah Indonesia 1942, ia kemudian sekolah di Chugako, sekolah setingkat SMA masa Jepang. Emmy punya mimpi ingin menjadi dokter anak. Demi melunasi mimpi itu, ia berniat merantau ke Pulau Jawa dan masuk Fakultas Kedokteran di sana. Sayang, upayanya tak mulus karena tentara Jepang yang saat itu berkuasa dan menolak proposal studinya. Ia mendapat izin berpraktik sebagai paramedis di Rumah Sakit Stella Maris yang terletak di Jalan Somba Opu, Losari, Makassar. Pekerjaannya sebagai perawat membuat Emmy sering terlibat dalam pengiriman obat-obatan untuk pejuang. Tulis Agus Salim dalam bukunya Prasejarah Kemerdekaan di Sulawesi Selatan tahun 2016. Saat pihak sekutu mengambil alih administrasi pemerintahan wilayah pendudukan Jepang, Emmy masih bekerja sebagai perawat. Ia turut mendengar kabar proklamasi kemerdekaan dan pengangkatan Sam Ratulangi sebagai gubernur Sulawesi di sela-sela jadwal padat mengurus pasien. Ia pula yang bereaksi sangat keras saat tahu Belanda hendak recoki kemerdekaan Indonesia. Emmy sepakat dengan para pemuda di Makassar saat itu. Republik yang baru berdiri tak ingin terjerumus ke dalam kolonialisme sekali lagi. Saat Sam Ratulangi ditangkap oleh Belanda pada 5 April 1946, Emmy bersama rekan-rekan perawat mengorganisir aksi mogok mengecam tindakan tersebut. Kegiatan revolusioner Emmy tak berhenti sampai di situ. Ia kerap menyelundupkan obat-obatan dan peralatan medis ke daerah basis pejuang. Atas segala aktivitas oposannya, reputasi Emmy di kalangan intelijen dan tentara Belanda tak lagi hanya sekedar perawat biasa. Ia menjadi si pembuat onar. Namanya masuk dalam daftar buronan Belanda paling dicari. Sadar bahwa aktivitasnya mulai diawasi
oleh serdadu Belanda, bahkan sempat mendatangi rumah keluarganya. Emmy memutuskan ikut berjuang dengan gerilyawan. Pada 17 Juli 1946, di usia 22 tahun, menyingkir ke daerah Polong Bangkek, kini Kabupaten Takalar, menyusul sang adik yakni Maulwi Sailan. Singkat cerita, para gerilyawan dikumpulkan dalam satu wadah. Emmy bergabung dengan kelompok Laskar Harimau Indonesia dengan wakil pimpinan tak lain yakni si harimau dari Malalayang, Robert Walter Monginsidi. Profesinya sebagai perawat membuat Emmy punya jabatan ganda sebagai komandan Laskar Wanita dan Palang Merah. Saat bergerilya, Emmy dikenal dengan nama samaran Base dan Daeng Kebo. Beberapa kesempatan ia terlibat dalam beberapa misi penyergapan dan penyerangan. Tak jarang ia yang diserahi baik oleh Panglima Ranggong Daeng Romo atau Walter Monginsidi sebagai pemimpin. Pada 16 November 1945 terjadi kontak tembak antara para pemuda dan serdadu Knil. Emmy dan Walter berada di lantai 2 sebuah rumah dan terkepung. Monginsidi memegang kelewang, sementara Emmy menggenggam senjata jenis Owen gun dan 4 pistol. Emmy menembakkan Owen gun dari dalam rumah ke arah timur. Karena kekuatan yang tak seimbang, maka ketika tengah hari, mereka berdua keluar menyamar sebagai penduduk biasa. Tulis Syahrir Gila dalam Kelaskaran 45 di Sulawesi Selatan. Di pertempuran lain, Emmy bersama gerilyawan menyergap iring-iringan mobil serdadu Knil pada 2 Januari 1947. Ia jadi satu-satunya perempuan yang terlibat dalam misi tersebut. Kontak tembak berlangsung sengit sebelum Laskar memutuskan mundur pada 4 Januari 1947. Ketangguhan dan keberanian Daeng Kebo memuncak ketika markas gerilyawan di Kasi-Kasi diserang oleh ratusan serdadu Knil dan Nika plus kendaraan lapis baja pada 21 Januari 1947. Ada yang menyebutkan tanggal 23 Januari 1947. Serangan pukul 10 pagi tersebut hanya berhasil ditahan selama beberapa jam. Berondongan senjata dari tentara Belanda membuat regu Emmy kian terdesak. Seluruh rekannya telah tumbang atau tertembak. Melihat situasi sudah tak menguntungkan dan sepasukan Belanda mendekat, Emmy Sailan menolak untuk menyerah. Kemudian ia melemparkan granat sembari menubrukkan dirinya ke regu tentara Belanda. 8 pasukan Belanda tewas, termasuk dirinya, gugur sebagai kusuma bangsa. Wanita pemberani tersebut harus gugur di usianya ke-22 tahun. Jasadnya dikubur oleh Belanda dalam satu liang bersama rekan-rekannya di lokasi kejadian. Karena ketidaktahuan Belanda atas penampilannya yang berseragam pria, kemudian di tahun 1950-an, jasadnya dipindahkan ke Taman Makam Pahlawan Panaikang. Cita-citanya menjadi dokter terkubur sudah bersama dirinya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia.